that I have to show something. I can just say, why don't you read? It's not much that I should show him something. So a person who cannot read may voluntarily come and say that I cannot read. It's not necessary. Hai, salam sehat. Salam akal sehat, khusus yang punya akal sehat dan atau mau akalnya jadi sehat. Ini dibuat bukan untuk mendiskreditkan ajaran tertentu, akan tetapi untuk menjadi pembelajaran bersama. Let's go, mengutip dari pernyataan M. Syah di look.staff.ugm.ac.id, beliau bersikukuh bahwa sebenarnya Nabi Muhammad pandai membaca dan menulis. Pernyataannya bukan kaleng-kaleng, karena ada ayat-ayat Quran yang mendukungnya. Saya pun jadi bertanya, apa iya ya? Lewat video ini saya memohon kepada para ustadz-ustadz yang berkompeten agar membantu menjawabnya. Seperti apa kajian dari M. Syah? Yuk kita dengarkan bersama penjelasannya. M. Syah berkata, Nabi Muhammad pandai membaca dan menulis. Makna perkataan Al-Quran Ummi telah dikelirukan oleh para ulama palsu Islam zaman dahulu. Mereka mengertikan kalimat tersebut kepada buta huruf. Lalu Nabi Muhammad, Nabi yang Ummi, berdasar Quran Surat Al-A'raf 7 ayat 157-158, dikatakannya tidak pandai membaca dan menulis. Ajaran mereka diterima tanpa ragu oleh hampir seluruh umat Islam sejak dari zaman dahulu hingga ke hari ini. Sebenarnya, ajaran itu palsu. Kepalsuannya dapat didedahkan dengan menggunakan sumber rujukan utama bagi bahasa Arab, yaitu Kitab Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi kalimat Ummi akan membuktikan bahwa ajaran mereka bukan saja palsu tetapi berbau fitnah yang amat besar dalam Islam. Antara ayat yang dimaksudkan berbunyi, Dia yang membangkitkan pada kaum yang Ummi seorang rasul di kalangan mereka untuk membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Quran Surat Al-Jumu'ah 62 ayat 2. Kaum yang Ummi yang disebut di dalam ayat itu adalah kaum Arab. Orang-orang Arab pada zaman Nabi Muhammad difahamkan berada di tahap tinggi dalam kesusastraan dengan karya-karya sastra yang bermutu dipamer dan digantung di Ka'bah. Tentu itu tidak menggambarkan orang Arab jahiliyah ketika itu berada dalam keadaan buta huruf. Mereka dikatakan jahiliyah hanya dalam kepercayaan bukan dalam pelbagai bidang lain. Kalimat Ummi, menurut Al-Quran, bermaksud orang-orang yang tidak atau belum diberi sebarang kitab oleh Allah. Ia juga bermaksud kaum Arab seperti yang telah disebut. Kaum Yahudi pula telah diberi 3 buah kitab melalui beberapa orang nabi mereka. Mereka dipanggil ahli kitab, tetapi jiran mereka, orang-orang Arab, belum diberi sebarang kitab pun sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lantaran, orang-orang Arab dikatakan Ummi sebab belum menerima kitab Allah. Untuk menjelaskan lagi dipetik sebuah ayat yang menunjukkan dengan jelas perbezaan antara ahli kitab, orang yang telah diberi kitab, dengan kaum Ummi yang belum diberi kitab atau buta kitab. Firman-Nya, dan daripada ahli kitab ada yang, jika kamu mempercayakan dengan satu timbunan, dia akan mengembalikannya kepada kamu, dan antara mereka ada yang, jika kamu mempercayakan dengan 1 dinar, dia tidak akan mengembalikannya kepada kamu, kecuali kamu selalu berdiri di atas untuk menagih kepada dia. Itu adalah kerana mereka berkata, tidak ada jalan atas kami terhadap orang-orang Ummi yang tidak diberi kitab, yaitu orang Arab. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahuinya. Quran Surat Ali Imran 3 ayat 75. Ayat di atas menunjukkan keengganan setengah orang Yahudi, para ahli kitab, untuk mengembalikan hutang kepada orang Arab yang Ummi, maksudnya yang tidak diberi kitab atau buta kitab, atas sebab tidak ada jalan bagi mereka terhadap orang Ummi. Sikap macam itu seakan sama dengan apa yang disemat di iman sesetengah orang Islam terhadap orang yang mereka anggap kafir pada hari ini. Satu lagi ayat Al-Quran dipetik untuk memantapkan lagi hujah dalam menunjukkan perbedaan tersebut, berbunyi, dan katakanlah kepada orang-orang yang diberi Alkitab, dan orang-orang Ummi yang tidak diberi kitab, sudahkah kamu tunduk patuh? Quran Surat Ali Imran 3 ayat 20. Maka jelaslah yaitu kalimat Ummi tidak bermakna buta huruf, lantas, Nabi Muhammad bukanlah seorang yang tidak tahu membaca dan menulis.
Silakan pahami kalimat Umi di dalam Al-Quran. Terdapat banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengisahkan Nabi disuruh oleh Allah supaya membaca ayat-ayatnya kepada orang-orang yang berada di kelilingnya. Itu menunjukkan Nabi pandai membaca. Antara lain 6 ayat yang berikut, dan kamu, Muhammad, bacakanlah kepada mereka cerita 2 orang anak Adam dengan sebenarnya. Quran 5 ayat 27. Katakanlah, marilah aku, Muhammad, akan membacakan apa yang pemelihara kamu mengharamkan kamu. Quran 6 ayat 151. Demikianlah kami mengutus kamu, Muhammad, kepada satu umat yang sebelumnya beberapa umat telah berlalu untuk membacakan mereka apa yang kami mewahyukan kamu. Quran 13 ayat 30. Dan sebuah Al-Quran yang kami membahagi-bahagikan untuk kamu, Muhammad, membacakannya kepada manusia berjarak-jarak, dan kami menurunkannya dengan satu penurunan. Quran 17 ayat 106. Aku, Muhammad, hanya diperintah untuk menyembah pemelihara tanah ini, yang dia menjadikannya suci, kepunyaannya segala sesuatu. Dan aku diperintah supaya menjadi antara orang-orang yang muslim, dan untuk membaca Al-Quran. Quran 27 ayat 91-92. Wahai ahli rumah, Allah hanya menghendaki untuk menghilangkan kotoran daripada kamu, dan untuk membersihkan kamu, sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di dalam rumah-rumah kamu daripada ayat-ayat Allah. Quran 33 ayat 33-34. Di sini, Nabi didapati membacakan ayat-ayat Allah kepada istri-istrinya di rumah-rumah mereka. Rasul-Rasul Allah yang lain didapati pandai membaca karena mereka ditugaskan untuk membaca ayat-ayatnya kepada manusia. Tugas itu adalah juga tugas Nabi Muhammad. 2 ayat yang berikut menjelaskannya. Kemudian orang-orang yang tidak percaya dihalau dalam kumpulan-kumpulan ke jahanam, sehingga apabila mereka datang kepadanya, pintu-pintunya dibuka, dan penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, tidakkah rasul-rasul datang kepada kamu daripada kalangan kamu sendiri, dengan membacakan kamu ayat-ayat pemelihara kamu, dan memberi amaran kepada kamu terhadap pertemuan hari kamu ini? Mereka berkata, ya, benar. Quran 39 ayat 71. Dia yang membangkitkan pada kaum yang ummi orang Arab seorang Rasul, Muhammad, di kalangan mereka untuk membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Quran 62 ayat 2. Tambahan pula adalah sukar untuk menerima hakikat bahwa seorang nabi pilihannya tidak tahu membaca walhal dia menyuruhnya dan manusia lain supaya mengamalkan tabiat membaca, seperti firman-Nya, bacalah dengan nama pemelihara kamu yang mencipta. Quran 96 ayat 1. Nabi bukan hanya pandai membaca, malah dia juga didapati pandai menulis. Kebenaran itu telah diakui sendiri oleh orang-orang yang tidak percaya yang tinggal bersamanya. Firman-Nya, mereka berkata, dongeng orang-orang dahulu kala, yang dia menulisnya, yang diimlakan kepadanya pada waktu awal pagi dan petang. Quran 25 ayat 5. Terjemahan ayat tersebut telah menimbulkan keraguan sebagian pihak. Betulkah ayat itu diterjemahkan? Untuk mengikis keraguan, pertama, dikemukakan sebuah tafsir kepada ayat yang sama oleh Prof. Dr. Haji Mahmud Yunus, Tafsir Quran Karim, cetakan ke-19 tahun 1979, halaman 525, yang berbunyi, mereka berkata, Quran ini kabar-kabar dongeng orang-orang dahulu kala, yang dituliskan oleh Muhammad dan dibacakan, didiktekan orang kepadanya pagi-pagi dan petang. Pasal 25 ayat 5. Kedua, kalimat yang diterjemahkan kepada menulisnya ialah iktatabah. Kalimat itu penting karena dipahamkan, mempunyai pengertian, menulis nota terutama apabila orang kedua sedang mengimlakan. Dan akhir sekali, terdapat sebuah lagi ayat yang bukan saja menyokong Quran 25 ayat 5 tadi bahkan mampu untuk menghapuskan sama sekali keraguan terhadap Nabi yang dikatakan kini pandai membaca dan menulis, termasuk membaca dan menulis kitab. Firman-Nya, tidaklah sebelum ini kamu, Muhammad, membaca sebarang kitab atau menulisnya dengan tangan kanan kamu, jika demikian, tentulah orang-orang yang mengikuti yang palsu menjadi ragu-ragu.
Quran 29 ayat 48. Ia menegaskan, Nabi tidak pernah membaca dan menulis sebarang kitab sebelum menerima Al-Quran. Bermaksud, selepas menerima Al-Quran dia telah membaca dan menulis kitab dengan tangan kanannya. Seterusnya, ayat itu tidak menunjukkan pula bahwa dia tidak pernah membaca dan menulis sesuatu yang selain daripada kitab sebelum menerima Al-Quran, misalnya, membaca dan menulis apa yang diperlukan dalam urusan perdagangannya. Dengan adanya bukti-bukti yang jelas daripada Allah, maka terdedahlah fitnah yang kian lama dilakukan oleh para ulama palsu Islam ke atas Nabi Muhammad yang mereka menyiarkan sebagai seorang yang tidak tahu membaca dan menulis atau buta huruf. Sesungguhnya mereka menghina Nabi dengan berbuat demikian. Dengan pernyataan-pernyataan dan kesimpulan dari M. Syah tadi, jelas sudah membantah bahwa adalah suatu peristiwa mukjizat ketika Muhammad sang buta huruf tapi bisa menerima wahyu dari Allah. Kira-kira, bagaimana pendapat ustadz-ustadz terbaik Indonesia mengenai pendapat M. Syah tadi? Kalau kitab suci Yahudi dan Kristen sih sepakat bahwa syarat untuk menjadi seorang nabi menurut perjanjian Tuhan hanya berasal dari bangsa Israel. Ulangan pasal 18 ayat 18, firman Allah yang hidup. Aku akan membangkitkan dari antara mereka sendiri seorang nabi, seorang Israel seperti engkau. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan menjadi juru bicaraku kepada segenap bangsa. Jika ada bantahan dan sanggahan silakan tuliskan di kolom komentar. Wassalam.